Halo guys, gue Tanaka dan mungkin pada video kali ini kalian bakalan ngedengerin suara-suara kayak ya, begitulah. Kembali ke pembahasan, karena ya begitulah. Pernah gak sih lo nonton WRC? Terus kalian tuh mikir kayak, wah keren banget ya Eropa punya WRC gitu kan. Tapi begitu lihat rally di Asia, malah pada diem, alias kurang heboh. Nah padahal bro, Asia tuh punya rally sendiri yang gak kalah brutal sih sebenarnya. Namanya Asia Pacific Rally Championship alias APRC. So pada video kali ini kita nggak cuman bahas sejarahnya aja, kita bakal nyelamatin memori-memori penting kayak pembalap legendaris, teknologi mobil, sampai ngupas hal-hal yang bikin rally di Asia sering dipandang sebelah mata. So duduk manis pegang cemilan karena lu bakal gue ajak bahas APRC atau sepupu dari WRC. Taking responsibility for the results. And even in years like 1992, when mechanical problems plagued him, he never blamed the car. Nah, jadi ceritanya si APRC ini tuh mulai resmi digelar pada tahun 1988. Saat itu FIA itu punya satu visi. Ya, rally itu nggak boleh hanya besar di Eropa. Dunia ini luas. Jadi ya, rally juga layak berkembang di jalan-jalan liar Asia dan Pasifik. Negara yang terlibat itu mulai dari Selandia Baru, Australia, Malaysia, Jepang, sampai Indonesia coy. Gila kan? APRC itu udah jadi lahan bagi pembalap lokal buat unjuk gigi di panggung internasional. FIA itu bikin APRC buat ngasih panggung ke pembalap rally dari Asia dan Pasifik, biar gak terus-terusan kalah saing sama Eropa. Tapi jangan salah, ini bukan rally ecek-ecek. Bedanya dari hutan Malaysia yang bikin mobil kayak abis dikejar-kejar sama gajah, sampai jalan kerikil Australia yang tajamnya kayak setajam silet. Ya, begitulah. Bahkan kadang rally-nya itu juga mampir ke Jepang, Cina, India, kayak tur dunia lah, tapi naik gravel. Dan dulu nih ya, APRC ini tuh jadi lahan panas buat pembalap muda untuk unjuk gigi lagi. Ya, siapa sangka banyak yang mulai dari sini sebelum naik ke WRC. Nah, kalau ngomongin jagoan, lu harus kenal sama Possembor nih. Dia itu orang Selandia Baru dan memenangkan APRC sampai 7 kali. Ya, 7 kali. Itu udah kayak Lewis Hamiltonnya rally Asia. Ada juga Karamjit Singh dari Malaysia. Namanya mungkin gak seterkenal Loeb, tapi di Asia dia udah kayak pangeran. Juara dunia Production Car Rally Championship atau PWRC juga bro. Gila kan? Tim-tim besar juga banyak yang sempet turun di APRC. Mulai dari Subaru sama Impreza-nya, Mitsubishi sama Lancer Evolution-nya, sampai tim-tim private dengan strategi G2 dan mobil tangguhnya. APRC ini bukan ajang cadangan, justru buat banyak pembalap ini jadi Justru buat banyak pembalap ini batu loncatan menuju panggung dunia. Dan jangan lupakan juga tim private macam Cosco Racing. Mereka tuh dateng gak cuman bawa mobil, tapi teknologi, dana, dan niat gak mau kalah. Biar kata mobil GDM jangan dikira lembek. Di APRC mereka tuh kayak tentara ninja. Ya sayangnya seperti nasib sinetron yang tayang terlalu lama nih ya, APRC ini tuh juga mulai kehilangan greget. Masuk ke era 2010-an, peserta itu makin dikit, tim besar juga mulai cabut. Penontonnya ya otomatis lebih milih nonton balap drag di TikTok atau mungkin nonton WRC lah. Banyak tim-tim besar mulai fokus ke WRC atau kejuaraan Dosmetik karena lebih stabil secara finansial. Faktor lainnya ya bisa dibilang soal media exposure yang belum merata. Banyak event APRC digelar di lokasi menantang. Intinya bagus lah buat rally, tapi ya susah untuk diliput. Dan jangan lupakan juga, tiap negara itu punya prioritas otomotif sendiri. Di beberapa tempat nih ya, rally itu belum jadi olahraga utama. Jadi dukungan sponsor pun ikut terbatas. Kenapa? Ya mungkin karena overage-nya itu jelek. Nggak semua negara punya budget buat syuting drone rally di tengah hutan Kalimantan.
Ditambah lagi promosi minim, sponsor ogah, regulasi FIA yang ribet, dan pandemi COVID-19 jadi finishing move. Tapi bukan berarti APRC mati loh ya. Justru di balik tantangan itu, semangatnya masih tetap ada. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih rally di Asia nggak pernah semegah rally Eropa? Yang kedua, kenapa negara-negara ASEAN lebih sibuk bangun sirkuit buat MotoGP daripada invest media rally? Sebenarnya lu punya alam keren, gravel liar, dan pembalap yang berbakat, tapi semuanya itu dimakan sistem. Bahkan banyak anak muda sekarang cuma tahu gimkananya almarhum Ken Block daripada Karamjit Singh. Rally Asia tuh eksotis, brutal, dan punya karakter sendiri. Tapi di mata industri otomotif, kita masih dianggap pasar doang. Nggak heran, Rally Asia itu ibarat hidden gem, tapi beneran disembunyiin gitu. Tapi justru karena itu penting banget buat kita mulai kasih perhatian. Karena Rally Asia itu mulai ada potensi. Bukan cuma hiburan, tapi juga bukti daya tahan teknologi dan mental juara pembalap kita. In sixth place and leading the Asia-Pacific contenders was Jeff Argyle's Mitsubishi, although it had been a frustrating day. We had problems in the first stage, the electronic control. Nah, setahu gue mobil-mobil di APRC itu kebanyakan pakai spek grup N dan R5. Mesinnya 2000 cc, turbo, AWD, dan harus tahan banting. Ini bukan soal top speed doang, tapi soal suspensi yang bisa lompat kayak kanguru. Tantangan balapan juga gila, kayak lumpur setebal dosa, jalan berbatu, hutan tropis, temperatur ekstrim. Ya, mobil bisa kepanasan cuma gara-gara manjat tanjakan jam 2 siang. Ya begitulah. Dan jangan lupakan, mekanik APRC itu dewa semua. Mobil penyok, bumper copot, radiator ngambek, sikat dalam 30 detik. Udah kayak pit stop di Formula One versi jungle. Nah, jadi disinilah teknisi dan mekanik jadi pahlawan yang tak terlihat. Dalam hitungan menit, mereka bisa benerin kerusakan yang mungkin buat kita udah angkat tangan. Sekarang APRC mulai bangkit lagi. FIA bikin format baru, kalender baru, dan ngelibatin lebih banyak negara. Mobil listrik juga mulai ngintip, siapa tahu nanti ada APRC EV Class ya. Nggak kebayang suara rallynya cuman hening dan ya begitulah. Tapi tanjakannya masih brutal. Nah, kabar baiknya anak muda mulai tertarik rally lagi berkat konten YouTube, Reels, dan TikTokan anak rally lokal. Dunia mulai nengok lagi. Ya, beberapa negara kayak Jepang dan India mulai aktif lagi. Ada juga upaya menggandeng generasi muda lewat media sosial dan event digital. Harapannya, Rally Asia bisa kembali jadi panggung utama karena di antara medan liar dan gravel ekstrim lahirlah juara-juara sejati. Oke, fun fact-nya, setelah terakhir digelar di Indonesia tahun 2022, akhirnya APRC balik lagi ke tanah Nusantara tahun ini. Lokasinya di Sumatera Utara, yang dulu juga sempat pernah jadi tuan rumah rally internasional era 90-an sih. Tepatnya di tanggal 8 Agustus 2025, Indonesia comeback. Ya kalau nggak percaya, cek aja lah di kalender APRC, udah pasti ada. Selanjutnya, jalur di Sumatera Utara yang dikenal dengan gravel tajam, tanjakan berkelok, dan cuaca yang berubah cepat. Pembalap bisa start dalam kondisi panas, terus finish di tengah hujan yang badai. Gila, jadi jangan cuma bawa skill, tapi juga jangan lupa berdoa sih saranku. Selanjutnya, bukan cuma nonton rally, tapi lu juga bisa mampir makan durian Medan maksudnya. Durian Medan langsung dari sumbernya. Cuma di APRC Indonesia loh, lu bisa nonton mobil terbang sambil ngunyah durian legit. Gila kan? Selanjutnya, beberapa tim dari Jepang, India, dan Australia udah mulai confirm bakal hadir. Ini artinya balapan tahun ini tuh bukan kaleng-kaleng, bakal ketat dan bisa jadi tempat pembuktian pembalap lokal. Selanjutnya, trek-trek si Sumatera Utara yang bakal dipakai tahun ini banyak yang belum pernah tersorot media besar.
Jadi kalau gimana ya, kalau kalian tinggal di area-area itu ya bisa jadi coy, bikin konten aja lah rally di sana. Bisa jadi viral karena unik dan asli Indonesia banget. Yang terakhir, banyak fans otomotif Indonesia yang baru tahu tentang APRC. Jadi nonton event ini tuh udah kayak ketemu genre musik baru yang ternyata enak banget. Tapi padahal dari dulu udah ada tapi lu gak sadar. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi rally Asia itu bukan balapan kelas 2. Ini tuh medan perang sebenarnya, dimana pembalap beneran diuji. Bukan cuman skill tapi mental. Kalau kamu beneran cinta otomotif, jangan cuman ngafalin spek Supra dan RX-7 sih. Ya cobalah nonton rally Asia. Siapa tahu lu bakal jadi fans baru. Ya mungkin gitu aja, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.